Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Baik. Kayaknya ada yang sabotase mic ana jamaah. Naam, baik, insyaallah berhenti sendiri nanti. Jamaah rahimakumullah. Allah mensyariatkan Ramadan. Itu untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh kita datang ke tempat ini. Allah tidak butuh kita qiyamul lail. Camkan di diri kita bahwasanya kita yang membutuhkan hal itu. Tatkala Allah mensyariatkan puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah mensyariatkan Ramadan Ana mungkin pegang dua aja. Sama aja nih, sama aja. Jazakallahu khair. Masya Allah, ini gara-gara anak kayaknya bunyi ini jemaah. Baik jemaah, Allah mensyariatkan Ramadan agar beban kita di dunia ini berkurang, agar kita tidak terlalu terbebani dengan dunia kita. Ramadan pelajaran untuk kita bersama. Kalau insan berbeda dengan hayawan, manusia itu beda dengan binatang. Manusia tidak asal makan, dia tidak asal minum, dia tidak asal bercinta, tapi dia hidup di bawah aturan dan kontrol pencipta langit dan bumi. Dia tidak mengikuti perut dan nafsunya belaka, tapi perut dan nafsunya yang mengikuti perintah Allah Jalla Jalaluhu. Di sini kenapa tadi disebutkan keistimewaan puasa? Kullu amal ibni Adam lah illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Semua amalan manusia buat dia. Hitungannya udah jelas, kecuali puasa. Kata Allah, tuh puasa buat aku. Itu puasa milikku. Kenapa? Karena ketika itu manusia berubah. Kata Allah, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu manusia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Untuk siapa? Untuk aku, kata Allah. Subhanallah jemaah. Ini bulan Ramadan. Kita berubah. Ada syahwat kita mungkin yang ingin menjadi seperti binatang, tapi kita bisa mengontrol syahwat kita di bulan Ramadan. Allah kasih la'allakum tattaqun. Bagaimana agar kita mewujudkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih indah, agar kita bisa meneteskan air mata setiap malam menyesali dosa-dosa kita, agar tatkala kita sholat di belakang imam dengan suara yang indah membuat hati kita ternyuh, kemudian kita menangis. Karena ada sebagian orang sholat sama imam, kadang-kadang di Masjidil Haram, Masya Allah jemaah umrah, sholat sampai nangis-nangis. Ditanya kenapa? Ya nggak tahu ya, ana terharu sama imamnya menangis. Hatinya lembut. Tapi ada orang yang sama sekali seakan-akan hatinya sudah tertutup. Ada 3 hal yang perlu diobatin sebelum Ramadan. Yang pertama, hati yang lalai dan akal yang kabur. Banyak orang yang pintar ngomong tapi tidak berbuat. Banyak orang yang ingin tapi nggak segera bertindak. Banyak orang yang berpikir tapi juga tidak bergerak dia. Tidak mengamalkan apa yang dia pikirkan. Kenapa? Karena banyak keinginan hati yang telah condong dan nyaman kepada dunia. Dia sudah nyaman dengan kursinya, dia sudah nyaman dengan kerjaannya, dia sudah nyaman dengan kedudukan dan jabatannya. Udah, nggak ada tuh pikiran
untuk datang menyambut bulan Ramadan, karena akal telah tersandra dengan materi jauh dari sentuhan-sentuhan keimanan. Datang ke masjid jarang. Kita mengobatin hati yang lalai. Bagaimana kita mengobatin hati yang lalai yang seperti ini? Tatkala umat manusia berlomba-lomba menyambut bulan Ramadan, dia juga berlomba-lomba menyambut Ramadan dengan apa? Mengecat rumahnya. Bapak, ada apa ini? Ramadan, kata dia. Harus bagus rumahnya. Allahu Akbar. Sebagian orang nggak sholat tapi Ramadan puasa. Masya Allah Bapak, iya. Inilah tanda-tanda orang bertakwa, kata dia. Sepanjang tahun antum nggak sholli, tapi ada hati yang lalai. Selain kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma benar Ramadan, sampai kami ke bulan Ramadan, bantulah hamba untuk bisa panen pahala di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan perasaan. Gimana perasaan dipersiapkan? Antum kalau ada orang yang dinanti-nanti, antum akan bingung. Mau ketemu tuh bingung. Antum penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Ya Allah, mau datang ini. Itu yang perlu kita tumbuhkan di hati kita. Kegembiraan dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan rohani. Ruhnya dipersiapkan dengan mempersiapkan niat dari sekarang. Niat, ana mau puasa, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ikut kebiasaan. Sebagian orang sama sekali tidak mempersiapkan niat untuk Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dia puasa, Masya Allah, sahur, sholat tarawih. Ditanya, kenapa bang kok sahur? Ya itulah Ustaz, kita nggak enak semuanya pada puasa, terpaksa. Berarti ada niat yang tidak benar. Siapkan rohani antum, memang antum ingin berpuasa. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Antum lihat, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena ada iman dia tahu nih syariat Allah, ini rukun Islam, wa ana muslim, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni semuanya. Ramadan, siapkan ruh kita, hati kita. Yang ketiga, persiapan akal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.